92,4 Pro 2 RRI Medan Suara Kreativitas. Balik lagi barengan Dina sahabat kreatif ya. Dan udah waktunya sharing time. Dan Dina hari ini nggak sendirian sahabat kreatif ya. Kita bakalan bergabung dengan ada Bang Kinahar dengan tema bersikaplah hari ini hari terakhir. Jadi buat kalian yang mau join barengan Dina dan Bang Kinahar, boleh aja langsung di WhatsApp-nya di 0811615924 atau enggak di telepon aja di 0618463132. Dan Dina juga udah terhubung melalui telepon barengan Bang Kinahar. Halo, selamat malam Bang. Halo Kak Dina. Halo, selamat malam. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasanya juga lancar ya? Oh, puasa? Ya ini nih, kalau lancar. Ya, alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Ini di mana Bang posisi di rumah? Baru sampai. Baru sampai. Alhamdulillah dengan selamat ya sampainya dan bisa bergabung di Pro 2 ya. Ya, dengan Kak Dina ya. Iya, baru ya Bang, baru ketemu ya? Baru dengar ya? Baru dengar. Iya. Iya, baru aja Bang, baru ketemu lah nih hari ini Abang sama Abang. Oh, kalau maksudnya udah lama ya Kak? Udah berapa bulan lah? Udah 3 bulan lah Bang. Yalah, kalau jodoh nggak kemana memang. Hari ini ya jodohnya bertemu ya Bang. Baru hari ini kita. Iya betul. Bang, hari ini temanya bersikaplah hari ini hari terakhir. Oh, boleh. Iya, gimana tuh? Jadi ya kayak apa ya? Aduh, dia gini dulu. Aku harus menceritakan dulu bagaimana keluh kesahku kalau mau ngisi di RRI ini. Gitu. Boleh. Mulai dari situ lah. Jadi, Oke. Silakan Bang. Kita tuh kan, maksudnya kita pula. Maksudnya saya tuh buat judul di RRI itu, di awal-awal ngisi RRI itu, ya 3 hari atau 2 hari mau ngisi, baru kasih judul gitu kan. Di akhir-akhir ini tuh judulnya kita buatnya tuh per 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh judulnya udah ready tuh, udah kita kirim ke RRI gitu. Oke. Nah, waktu nulis judul tuh, itu semua memang udah dikonsep lah. Oh, waktu aku judulnya ini aku bahasnya ini. Waktu judulku ini aku bahas ini gitu-gitu kan. Dan semua di akhir bulan atau awal bulan. Payahnya dengan konsep itu, ketika yang kayak sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya tuh aku jadi kayak kebanyakan yang mau aku sampaikan karena menuju ini kan minggu terakhir gitu ya Kak. Iya betul, minggu terakhir. Jadi dalam perjalanan hidupku menuju minggu terakhir nih banyak fenomena, banyak input informasi baru gitu. Yang tiba-tiba waktu dikasih malam ini judulnya ini gitu. Wah, itu jadi bisa lupa sama konsep awal karena udah kebanyakan. Ini aku kayaknya perlu nyampaikan yang ini, Wah, yang ini bagus nih, yang gitu-gitulah gitu. Saking banyaknya ya, Bang. Jadinya jadi banyak dia gitu kan. Iya, betul. Di satu sisi itu bagusnya ya mudah-mudahan tidak kehabisan materi, tidak kehabisan bahasan. Tapi memang di sisi lain tuh mau menghubungkan dari satu tema atau satu topik ke topik yang lain gitu kan. Yang gitunya tuh jadi agak sulit ya. Oke lah gitu kan. Terus waktu kita juga nggak banyak kali. Nggak banyak, betul. Tapi oke lah ya, kita bahas aja mana-mana yang terlintas lah. Nah, ini Oke, Bang. Itu tentang anggaplah hari ini itu hari terakhir bagimu. Betul. Ini sebenarnya dimulai dari pertanyaan waktu ngobrol ya. Setiap orang, dan aku bolehlah coba tanya ke Kak Dina gitu. Nggak perlu Kak Dina divonis dokter sakit dan ya ini amit-amit ya teman-teman. Amit-amit lah Bang. Terus dokternya bilang gini bahwa ternyata besok nih terakhir gitu kan. Apa yang mau Kakak lakukan? Apa ya, mungkin bahagiain orang tua, tapi kayaknya kalau cuman sehari kayaknya nggak bisa ya Bang. Tapi oke lah, apa kira-kira? Apa ya, mungkin bahagiain diri sendiri dulu kayaknya. Kayak ngelakuin hal-hal yang buat bahagia mungkin ya. Oke. Ada yang lain? Itu aja sih. Yang paling penting bahagia sih. Kakak akan mengupayakan membahagiakan diri gitu kan? Iya, betul. Dan pertanyaan ini aku juga udah nanya maksudnya sebelum kegiatan kita telepon-teleponan ini, aku udah nanya juga ke beberapa kawan-kawan gitu kan. Jawabannya bervariatif tapi punya esensi yang sama. Ada yang dia mau aku ibadah lagu kata dia gitu kan. Iya, betul. Aku tuh kan lepas lagu, kalau yang Islam tuh dia bilang pokoknya aku tahajud lah apa segala macam. Iya. Banyak kan gitu-gitulah gitu. Ada yang model begitu. Ada juga yang kayak Kakak. Ya, aku mau ngelakukan yang aku pengen ngelakukan tapi belum aku lakukan. Iya, betul. Gitu kan. Gitu. Jadi tapi memang poinnya mereka akan lebih tidak memikirkan bagaimana ke depannya gitu.
Yang penting hari itu aku bisa maksimal menurutku kan gitu-gitu ya. Jadi kalau ada, maksudku kalau ada orang yang bertanya tuh bagaimana cara memaksimalkan waktu dan seterusnya, berpikirlah kalau kau mau meninggal besok gitu. Maka kau akan sungguh-sungguh tuh ngejalaninnya. Yang apa ya, aku rasa kalau kita ngambil contoh Kak Dina, kira-kira ginilah dulu. Contoh membahagiakan dirinya misalnya ngapain nggak? Cok, kasih bentuk konkret lah, kasih bentuk konkret. Apa ya? Kira-kira ngapain? Mungkin dengerin lagu-lagu yang menurut hati enak ya kan, jadi nggak galau-galau loh gitu. Jadi nggak memikirkan kalau memang hari besok itu kayaknya memang udah hari terakhir kayak gitu. Jadi cari lagu yang enak dan itu kira-kira dinikmati apa ya? Bilanglah judul lagu A gitu ya. Kakak rasa-rasa, kakak bayang-bayangkan saat ini gitu. Judul lagu A ini tentu kakak dulu 2 bulan yang lalu juga udah pasti pernah dengar, 1 tahun yang lalu pasti dengar juga ya. Iya betul. Tapi kira-kira yang paling menikmatinya di mana? Menikmatinya mungkin ngerasa ini kayaknya aku nggak bisa lagi nih dengerin besok kayak gitu. Maksudku waktu proses mendengarkannya lebih menikmati yang mendengarkan lagu itu di 2 bulan yang lalu atau yang hari ini gitu karena yang hari ini dong. Ya kan itu kayaknya iya. Beda vibes-nya loh. Ya kan? Ya, jadi memang apa ya kesungguhan totalitas itu. Ada orang bertanya bagaimana caranya agar bisa totalitas dalam melakukan segala sesuatu gitu. Ya sama jawabannya. Anggap itu hari terakhirmu gitu. Udah. Iya betul-betul. Pasti akan totalitas gitu. Gak usah berpikir panjang gitu, masih ada besok kok gitu. Nah, ini kita mau lompat-lompat dulu ke ada salah satu cara berpikir pegawai, istilahnya gitu ya gitu. Walaupun tidak semua pegawai ini mayoritas saja. Mungkin mayoritas. Yang dimana cara berpikirnya tuh kayak mana kerjaan tuh, kerja sedikit gaji banyak, waktu libur. Kan itu tuh standar cara berpikir para pegawai itu begitu gitu kan. Kalau kita kerjanya sedikit, gajinya banyak. Gajinya tetap ya. Dia tetap jadi, karena memiliki cara berpikir yang begitu, banyak para pegawai yang senang untuk mengulur-ngulur kerjaannya gitu. Betul. Kalau memang bisa diselesaikan besok, kenapa hari ini ya kalimatnya. Iya, kenapa harus dikejar hari ini ya kan? Iya, besok masih bisa kok. Gitu. Sampai ada istilah-istilah yang keluar udah nggak usah ngoyo kali lah kalau kerja itu santai, gitu kan. Iya. Ya, jadi tapi kalau dia tahu gitu bahwa kehidupan dia itu adalah hari itu, aku rasa dia nggak akan mau kayak gitu. Iya betul. Mana itu bisa selesai sekarang dan itu cara berpikir yang dimiliki oleh para pemilik usaha biasanya begitu. Kerja sebanyak mungkin kan. Enggak, kalau bisa ngerjakan 8 kenapa harus cuman 7? Cuman 1 ya kan? 1 gitu kan. Jadi pokoknya apapun bisa kerjakan maksimal. Nah, ternyata cara berpikir begini tuh kalau di-compare dengan satu dengan agama kita bilang gitu. Iya. Ya di agama manapun juga mengajarkan begitu kan, ada istilah yang selesai kau mengerjakan satu kerjaan maka kerjakan kerjaan yang lain gitu. Iya, itu kan kita disuruh untuk terus-terusan gitu ya. Tapi maksudku kalimat di agama itu memang lebih tenar ketika dia menjadi kalimat dalam bentuk motivasi gitu. Ya seminar-seminar motivasi ngomongnya ya kita harus kerjakan aja yang maksudnya jangan ditunda-tunda kerjaan itu gitu-gitu. Gitu. Maksudku dari kejadian ini yang mau sampaikan sebenarnya tidak perlu mengikuti seminar-seminar yang bagaimanapun untuk membuat kualitas hidup ini jadi tinggi, itu nggak perlu gitu. Tinggal kembali saja kau ke agamamu gitu lah. Kau agamamu perdalam saja agamamu karena isi daripada agamamu itu kalau dilihat dari satu sudut pandang gitu, isinya semuanya adalah kalimat-kalimat motivasi untuk diri. Yang apabila kita lakukan itu udah pasti kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada satu buku judulnya yang 5 Rahasia Sebelum Mati. Jadi salah satu di dalam 5 Rahasia Sebelum Mati itu kenapa buku ini menjadi penting gitu kan. Karena aku mau katanya nanti di ranjang kematianku tuh menunggu waktu ajalku tiba gitu. Itu kan kalau banyak orang bilang yang mau meninggal tuh mereka tuh akan memflashback kehidupan mereka gitu kan. Nah, aku tuh mau di saat aku memflashback apa-apa yang aku lakukan, aku tuh ngomong sama diriku bahwa aku capek kali menjalani kehidupan ini, tapi aku puas gitu. Nah, untuk mendapatkan kalimat itu harus total ya. Kalau kita kenapa aku mundur semalam waktunya? Aduh, kenapa aku begini semua? Aduh, kenapa ya? Itu maksudku kita meninggalkan dunia ini dengan penyesalan yang begitu sungguh tidak sangat asik gitu. Jadi untuk mendapatkan yang asik totalitas, maka lakukan. Nah, efek lainnya apa gitu? Efek lainnya nih kayak cerita kita di minggu-minggu yang lalu, kita bercerita tentang mahalnya
sebuah benda itu bukan sekedar dari fungsinya gitu. Tapi kalau mau membuat benda itu mahal, dia harus dibarengin dengan historinya. Contohnya Iya, kayak betul. kalau yang kita angkat semalam tuh kayak lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa tuh kayaknya banyak lah pelukis yang bisa melukis seperti lukisan Mona Lisa itu gitu kan. Mm-mm. Tapi kenapa si Mona Lisa itu yang mahal gitu? Yang bikin mahal si Mona Lisa kan bukan sekedar lukisannya, tapi cerita di belakangnya yang dia pernah hilang, terus pernah dicuri apa segala macam yang gitu-gitunya itu kan. Iya, Terus kalau betul-betul. bentuk yang lain kayak bangunan Taj Mahal, ya biasa kalau semalam tuh yang diangkat itulah contohnya. Taj Mahal tuh kalau kita pergi tujuan kita pasti akan mengarah ke Taj Mahal. Kenapa Taj Mahal? Karena dia punya cerita bagaimana seorang laki-laki memperjuangkan cintanya dengan membangun apa tuh ya istana yang gitu-gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. orang yang bercewek itu kayaknya kalau kita pergi ke sana kita harus ke situ deh gitu kan. Terus Iya, kayak betul. mana dengan Menara Eiffel di Paris gitu. Itu rame kayaknya itu akan menjadi maksudnya kalau ketika mendengar kata Paris terbayangnya ya menara itu gitu. Benar Evil, ya betul. Nah, kalau ditanya kenapa? Kenapa itu yang terbayang? Kalau Kakak Ya, karena historinya itu kan, jadi kita apa buat historia? penasaran gitu kan. Histori yang terbayang Kakak apa dari menara itu? Romantis ya. Iya. Jadi kan Iya. cerita yang dibangun itu. Dia Heeh, heeh. membuat kalau kita ke sana maksudnya dia jadi daya tarik dan itu jadi mahal gitu kan. Saat Mm-mm. standar rumus-rumus yang lain tuh kenapa bagaimana cara membuat agar pensil ini jadi mahal gitu. Ya udah kita suruh Elon Musk pakai pensil ini gitu kan. Terus kita foto Elon Musk pakai gitu atau kita rekam terus Elon Musk bilang gini, "Wah, pensil ini sangat bagus" gitu kan. Itu tiba-tiba harga pensil itu jadi naik gitu. Iya, iya, iya. Saya ada nengok review satu gadget yang mana harga gadget tuh 5 jutaan, tapi karena di review tuh, dia memang reviewer gadget terkenal, dia bilang, pokoknya kalau mau beli yang inilah, ini pokoknya ini produk terbaik. Karena dia ngomong gitu, tiba-tiba harga handphonenya jadi 6 juta. Naik. Ah, Iya. jadi lagi itu soal historinya. Nah, balik ke cerita kita tentang bagaimana menganggap hari ini adalah hari terakhir. Kita akan maksimal dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemaksimalan kita dalam menjalani kehidupan ini, itu akan jadi histori, itu akan jadi cerita gitu. Mm-mm. Kayak mana misalnya kalau contoh aku izin contohnya ke kakak aja karena kan kayak walaupun kita ini didengar orang tapi kan secara nyata kita ngobrolnya berdua gitu ya. Jadi Iya. aku contohnya ya ke kakak mohon izin sebelumnya gitu. Jadi misalnya kan kayak kakak ini malam kayak gini masih siaran gitu kan. Mm-mm. Masih happy juga. Nah, gitu-gitulah. Terus udah pulang nanti tempat siarannya rapi dan segala macam gitu-gitu. Itu kan semuanya nanti akan jadi cerita gitu ya di kalangan RRI aku meyakini begitu. Nah, Mm-mm. bayangkan kalau seandainya nanti kakak udah nikah kak sebelumnya, mohon izin sebelum. Oh, belum, belum. Nah, jadi kalau tiba-tiba nanti misalnya siapa ya, ada Bang Argun gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Maka adalah kawannya Bang Argun nanya misalnya gini, Gun ada nggak kawan kau perempuan yang bagus Mm-mm. yang bisa aku nikahi gitu. Ya yang aku rasa yang akan terpikir dia ya pasti Kak Dina gitu. Karena track recordnya, karena historinya memang dia rajin, dia nggak ngeluh dan segala macam itu. Nah Mm-mm. otomatis karena kesungguhan kita dalam menjalani hari-hari itu, yang membuat itu akan jadi citra diri kita. Nah ini yang akan menjadi nilai jual dan apa ya rezeki dan segala macam itu tiba-tiba jadi datang saja gitu. Mm-mm. Jadi maksudku kalau kita mau cerita dari sisi rezeki itu, rezeki itu datang kepada orang yang memang layak kita percaya gitu. Sama kan misalnya kalau mau dicontohkan lagi tuh akulah nanya ke kakak, kak aku punya uang nih kak 200 juta gitu mau ku kasih untuk orang yang mau buka usaha baru. Kakak punya kawan nggak yang kira-kira bisa kita kasihkan uang ini? Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu waktu aku nanya gitu, Mm-mm. aku rasa ya, secara otomatis otak kakak itu kan akan melis nama-nama Iya, kontak. iya, betul, Ya kan? betul. Mm-mm. Iya. Ngefilter ya, tiba-tiba Iya, gitu ya. tiba-tiba otomatis aja gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tiba-tiba otomatis aja ngefilter. Simolan, ada nggak kak namanya? Kalau aku kejar lagi dengan begitu, Mm-mm. ini bisa nggak ya? Terus langsung begitulah gitu. Nah, Iya, iya. kalaupun nanti keluar satu nama ini adalah nama yang punya histori paling baik sama kakak. Iya, iya, Historinya itu betul-betul. kalau kita cerita ini tentang bisnis, ya kakak filternya otomatis itu tentang bagaimana dia bekerja. Dia ngeluhan nggak orangnya, dia rakus duit nggak orangnya, dia apa kan tiba-tiba lah otomatis saja kita akan begitu gitu. Nah semuanya itu bisa terbentuk, kakak bisa milih dia, itu kan karena perjalanan kakak dengan dia gitu. Jadi Iya, punya iya, nilai iya. cerita sendiri kan. Mm-mm. Mm-mm. Padahal dari 10 loh, bilang lah dari 10 kawan kakak, yang terpilih si A.
Tiba-tiba dia jadi punya rezeki 200 juta. Yang 9 lagi enggak gitu. Dan Iya, betul. itu sangat logik gitu lah ya. Oleh sebab itu kalau seandainya saat ini siapapun mungkin kita berdua atau siapapun yang mendengar cerita kita malam hari ini, apabila kau mengalami kekurangan atau kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam jodoh dan lain-lain, fokusnya bukan mencari kalau kita kekurangan ekonomi, itu kan fokusnya cari kerjaan. Menurutku bukan cari kerjaan yang diutamakan. Kalau kita belum punya jodoh, fokusnya bukan mau cari jodohnya, bukan itu yang jadi bukan itu yang jadi fokusnya. Tapi fokusnya apa? Maksimalkan dirimu, lakukan yang terbaik di setiap harimu gitu. Entah kayak mana nanti algoritma ketuhanan ini akan mengangkat derajatmu dengan sendirinya gitu lah. Dan apa ya? Ya kayak gitulah. You know, ya kayak gitu maksudku. Aku juga nggak ini kan apa ya, ini kayak perenungan saja gitu. Jadi kalau Iya, ditanya betul. datanya atau apanya, ya aku juga belum punya banyak data. Tapi secara pribadi, insya Allah aku merasakan hal itu dan beberapa kawanku yang kami sama-sama mau mencoba melakukan itu juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ayolah buatlah itu gitu. Nah, Mm-mm. terkait dengan Ramadan, kita larikan sedikit ke Ramadan karena saat ini sedang Ramadan gitu ya. Betul. Jadi bahwa puasa itu kan salah satu dari sekian banyak tuh untuk mencoba menahan lapar dan haus, fungsinya untuk merasakan apa yang orang lain rasakan yang kekurangan itu gitu kan. Mm-mm. Jadi Yang kan nggak tidak kita rasakan ya. ya yang tidak kita rasakan. Jadi dalam bahasa lain tuh kita tidak kekurangan tapi kita seolah-olah kekurangan gitu kan. Jadi kita biar bisa merasakan mereka, jadi kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya ini gitu. Nah, tapi hal ini kadang menjadi apa ya, tidak maksimal kalau kalau kita lihat fenomena bukber nih, aku agak mau nyenggol orang-orang yang bukber nih gitu. Yang melakukan buka bersama. Karena goal kita tuh mau merasakan apa yang kawan-kawan kita yang kekurangan rasakan. Tapi waktu kita bukber itu kan betapa mewahnya, betapa banyaknya makanan yang kita makan gitu. Jadi sama aja gitu loh. Maksudnya jadi hilang lah esensi itu gitu. Nah, bukber itu aku juga bukan melarang bukbernya. Yang kularang ini adalah bukber yang berlebihan makanannya. Gitu. Udah samakan saja, standar biasa saja gitu. Nah, masih ada waktu kita beberapa hari lagi insya Allah untuk melaksanakan puasa ini gitu ya. Lah, bukbernya buka puasanya baik itu bersama ataupun sendiri yang secukupnya saja gitu. Karena kita mau latihan loh, hidup nih apa namanya ya jadikan ini adalah hari terakhir jadi betul-betul kita ngerasakan bagaimana apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh puasa ini kepada kita gitu. Kalau enggak ya nanti kita gitu-gitu juga. Udah berapa kali kita puasa gitu. Kalau yang mendengar ini umurnya 25 tahun, berarti kan kurang lebih sudah ada sekitar 15 tahun dia berpuasa. Kita bilang lah gitu. 15 tahun dia berpuasa, pertanyaannya, apa perubahan di dirimu gitu? Tahu hanya sekedar seremoni aja puasa ini gitu. Yang dimana nanti akan kita tutup dengan hari kemenangan, berpakaian yang mewah dan segala macam. Ingat esensinya kita mau merasakan kawan-kawan kita yang kesulitan. Mereka itu juga tidak ada istilah hari kemenangan sama mereka. Karena mereka juga apa ya maksudku ya juga tak punya baju baru dan begitu. Nah, kurasa ya kita juga nggak perlu terlalu berlebihan gitu. Tapi faktanya gitu semakin hari itu tempat belanja memang semakin ramai Ramai ya. ya, dan tempat ibadah memang semakin sepi. Tapi itu fenomena Betul. yang menurutku itu fenomena mengerikan. Tapi ya begitulah saat ini. Tapi memang terjadi gitu. Tapi memang terjadi dan begitulah saat ini. Ya siapapun yang mendengar ini dan Dia rasa cocok, nggak apa-apa, kita tak perlulah menunggu banyak orang. Kita lakukan kalau memang kita rasa cocok dan bagus ya, ayo kita mulai dari circle yang kecil aja gitu. Tak harus besar. Mungkin itu dulu, Mbak. 92,4 Pro 2 RRI Medan Suara Kreativitas. Balik lagi barengan Dina Sahabat Kreatif ya, masih di Serintam bersama Bang Kinahar dengan tema Bersikaplah Hari Ini Hari Terakhir. Dan Dina juga masih tersambung barengan Bang Kinahar. Halo Bang. Halo, Kak. Oke, masih tersambung ya Bang? Masih. Masih semangat ya? Oke Bang. Boleh dimulai. Oke, Kak. Oke. Ya, itulah ya maksudnya pengantar bahwa sangat penting untuk memiliki cara berpikir bahwa ini adalah hari terakhir gitu.
Karena efeknya tuh besar dalam kehidupan gitu. Nah, ini hari terakhir. Nah, di sesi yang ini nih, nah ini yang tadi aku bilang itu, bahwa dalam perjalananku mulai dari awal bulan sampai dengan kita masuk ke sesi ini kan banyaklah kejadian fenomena. Nah, aku mau menceritakan satu fenomena. Mungkin dia di luar daripada judul, tapi kurasa masih bisa dikaitkan dengan judul kita ini. Singkat cerita saya tuh apa namanya? Ya Allah izinkan punya rezeki di bulan Ramadan ini gitu kan. Mm-mm. Jadi bagi-bagilah gitu sama kawan-kawan gitu. Yang dimana judulnya kalau orang-orang menyebutnya THR gitu kan. Mm-mm. Ya dalam kesempatan ini aku nggak mau aku yang ngasih. Jadi Mm-mm. aku rasa pembagian THR ini bisa jadi jalan untuk aku menyampaikan pesan ke keluargaku, terutama istriku kan. Karena bagaimanapun bayanganku tuh dia yang akan menjadi apa namanya tuh pusat pertama nanti yang akan menjadi tempat anak-anakku bertanya gitulah. Atau dia juga akan punya waktu banyak dengan anakku, jadi dia harus kupastikan punya cara berpikir yang aku mau gitu. Jadi ini kujadikanlah sebuah ajang untuk pembelajaran bagi aku, dia, dan siapapun lah yang mendengar ini gitu. Tulislah nama kawanmu, aku bilang. Aku mau list nama kawan dia, tulis juga beberapa nama kawanku gitu kan. Nanti kasihkan sama si Polan. Tapi ini nggak apa-apa lah aku sebutkan karena aku meyakini orang-orang yang menerima itu juga tidak mendengar obrolan kita. Jadi, dan aku nggak sebut nama lah. Oke lah. Dan singkat cerita, dia punya waktu untuk membagi itu sekitar berapa ya? Mungkin 3 atau 4 hari gitu. Mendatangi mereka satu persatu gitu kan. Kasih dah selesai hari inilah Kak selesainya. Jadi sebelum ngisi ini tuh aku tuh ngobrol lah, aku tanya sama dia gitu. Jadi udah semua udah gitu. Kayak mana kayak mana waktu kau ngasih? Aku bilang, aku tanya. Dia macam-macam ternyata respon orang, tiba-tiba dia ngarahnya ke situ. Maksudnya kayak mana? Ada dia yang waktu dikasih itu yang oh iya makasih alhamdulillah gitu aja. Ada dia yang waktu dikasih itu yang karena ada pesan, maksudnya ada tiap orang tuh beda-beda pesannya gitu kan. Ada yang ku pesankan tuh sama si Polan ini kasih bilang sama dia nanti ini kau bagi sama si Polan. Nah gitu-gitu, ada yang gitu-gitunya lah Kak gitu. Jadi sama yang dikasih itu dia bilang sama yang disuruh berbagi tuh komentar kawan tuh pertamanya senang, wah iya ya dapat iya ya makasih ya gitu. Oh iya pesannya nanti yang ini nih dibagi ya sama si ini gitu. Waktu dia tahu ini dibagi sama si ini responnya terus berubah. Nah, berapa lagi lah ini yang aku dapat gitu-gitu kan. Iya. Yalah. Tapi oke, itu satu orang. Ada beberapa yang modelnya begitu gitu. Ada juga yang dia apa ya, dia nggak tahu kan, maksudnya berapa jumlah ini kan yang tahu tuh ya aku gitu kan. Nah, ternyata sama si Polan ini, dia sebenarnya jumlahnya yang paling kecil dibandingkan yang lain. Tapi responnya tuh yang sangat luar biasa gitu. Aduh ya Allah Kak, makasih gitu-gitu kali lah dia gitu kan. Cerita istriku begitu gitu. Oke, aku tanya. Ya, maksudku apa yang kau rasakan ketika kau kasih terus respon si orang itu udahlah nggak usah kasihkan ke aku, ada yang gitu, kasih yang lain aja itu aja lah. Apa yang kau rasakan? Ya nggak, ya nggak enak. Maksudnya dia menggunakan kalimat yang sangat negatif saat itu. Tapi ini aku usahakan ku ganti. Filter ya. Aku filter. Masa gitu kali sih kata gitu. Tapi ya udahlah kata dia gitu. Oke, sama yang nerimanya biasa aja gitu alhamdulillah ya. Ya biasa juga aku kata dia gitu lah kan. Jadi gue yang paling senang waktu kau ngasih sama siapa gitu. Ngasih sama si Polan itu. Kenapa kau senang sama dia? Iya padahal apa ya dia yang paling kecil jumlah tapi dia kan nggak tahu tuh jumlah dia yang paling kecil tapi respon dia tuh yang ya Allah Kak makasih ya pokoknya yang sungguh-sungguh yang begitu terasa tuh sungguhannya gitu. Jadi seumpama kau kasih uang lagi gitu ya, seumpama kau punya uang lagi gitu, dari semua yang kau kasih nih kau mau ngasih sama siapa gitu? Sama yang itulah yang dia nominalnya paling kecil tapi syukurnya luar biasa itu gitu, sama dia gitu. Kenapa kau berpikir dia, kenapa nggak yang lain itu? Yang sama yang lain kayaknya kalau dikasih kayak nggak ada terima kasih, maksudnya karena responnya kok kayak gitu kali, bagus sama yang ini ya gitu-gitu lah. Nah pesannya apa yang mau sampaikan? Jadi yang ku sampaikan sama istriku, jadi dalam hidup ini kadang-kadang kayak gitu. Aku ngerasa ya Tuhan tuh mirip-mirip kayak kau sedang membagikan itu kepada mereka gitu. Siapa yang syukurnya paling tinggi, yang paling terasa gitu, itu kau mau ngasih lagi sama dia. Jadi
masuk akal jadinya ketika kita mendengar kalimat agama bahwa bersyukur maka akan kutambah nikmatmu gitu kan. Iya. Berlapis-lapis itu dari macam mana logikanya, macam mana rasanya kayak yang kau lakukan tadi. Oleh sebab itu bersyukurlah dengan sungguh-sungguh gitu dalam semua kejadian. Nah, menurutmu kapan harus bersyukur itu gitu? Apa harus ketika dapat duit gitu? Ah, dia diam gitu kan. Nah, aku melanjutkan bahwa sebenarnya salah satu pemberian yang paling istimewa dari Tuhan itu ialah ketika kau dibangunkannya lagi setelah kau tidur gitu. Itu sebenarnya pemberian yang luar biasa. Karena seharusnya hitung-hitungannya kita meninggal loh. Kita tuh nggak bisa Kak mengupayakan bahwa kita akan bangun. Nggak bisa. Karena yang membangunkan kita tuh bukan kita menurutku. Yang membangunkan kita itu Tuhan gitu. Jadi ketika kita dikasih bangun lagi, itu artinya itu tuh Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan ulang untuk memperbaiki hari yang kemarin gitu. Jadi makanya harus pastikan hari yang waktu kita dibangunkan itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau enggak kita merugi. Masuklah istilah-istilah motivasi yang begitu jadi masuk akal, benar. Karena Tuhan masih mau memberikan kita kesempatan lagi untuk mengabdi kepadanya, untuk berbuat sebagaimana fungsinya manusia itu. Mendatangkan kedamaian, memberikan perubahan di setiap dimanapun kita berada gitu. Jadi mulai bangun itu, bersyukurlah kau kayak syukurnya kawanmu itu gitu. Yang sangat senang ketika kau kasih hadiah. Lakukanlah itu, aku yakin Tuhan pun akan sama sepertimu yang akan mau memberikan lebih lagi kepada dia gitu. Nah, maksudku kalau kita kaitkan sama cerita kita pada hari ini gitu, maksimalkan anggap hari ini adalah hari terakhir. Mulainya dari mana memaksimalkan hari ini dan menganggap hari ini adalah hari terakhir? Mulainya dari bangun tidur itu gitu. Karena nanti kayak malam ini, kita nggak bisa nih mengubah bangun tidur kita tadi tuh. Kalau kita renungkan tuh kan, aduh, maksudku kalau yang bangunnya itu penuh dengan kekecewaan, maksudnya dengan emosi gitu ya, bangun sahurnya, ya yang kita nggak bisa ngubahnya gitu. Apakah besok pagi kita akan bangun? Belum tentu. Nah, oleh sebab itu seumpama nanti besok pagi kita bangun lagi, mari kita maksimalkan hari itu, anggap itu adalah hari terakhir, mulainya dari bangun tadi. Sungguh-sungguhlah berucap syukur kepada Tuhan itu. Nah, terkait dengan Ramadan nih, ya kita balik-baliknya ke Ramadan. Anggap ini Ramadan terakhir, bersyukur betul tuh Tuhan tuh masih mau ngizinkan kita masuk di bulan ini gitu. Jadi, aduh, kayak mana maksudku? Ya, apa ya, sungguh-sungguh, kayak dapat lotre loh, bayangkan gitu. Jadi biar terima kasihnya tuh yang di saat kita tuh, kayak kita mau buka puasa gitu. Dapat minumannya tuh kan yang waduh kayak apa ya yang luar biasa banget gitu rasanya gitu. Walaupun cuma sekedar teh panas tapi itu sangat kita nanti lah teh panas itu lah gitu. Dan betul-betul enaknya gitu. Nah, itu tuh rasanya itu begitulah ketika bangun tidur itu gitu. Jadi mulai besok sih saranku pastikan itu begitu. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini aku juga mau menyampaikan tuh satu fenomena ya ini fenomena yang terpikirku bahwa ketika tidak di bulan Ramadan, aku rasa ya sangat wajar ketika ada orang yang subuhnya itu di rumah saja tuh aku rasa sih masih ku tolerir. Aduh payah kali ya. Tolerir lah. Mungkin dia bangunnya pas azan. Tapi kalau di bulan puasa ini kan rata-rata bangunnya itu sebelum subuh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tuh tetap melaksanakan subuhnya di rumah. Mari kita pergi ke masjid. Kita usahakan begitu. Dan mohon maaf sebelumnya, ini kan sebenarnya obrolan ini kan didengar oleh lintas agama. Tapi mungkin agak lebih segmentik ke Islam itu aku mohon izin. Karena ini berhubung bulan Ramadan sih gitu. Dan waktunya tinggal sedikit lagi. Siapapun yang mendengar ini gitu. Mari upayakan diri kita untuk pergilah ke masjid gitu. Berjamaah di masjid gitu. Ya karena nggak ada alasan loh. Kita bangunnya tuh sebelum subuh sahurnya gitu. Jadi pasti bisa kita ke sana. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Lagi-lagi dengan kaitan dengan tema kita pada malam hari ini, jangan anggap ini adalah hari terakhir. Jadi kalau nanti kalau kita tahu kita mau meninggal, aku rasa kita akan berupaya untuk melakukan itu gitu. Dan apa ya? Kalau kalimat yang lain itu pastikan yang semua yang kita lakukan ketika kita sudah melewati itu 10 tahun lagi gitu. Kita nggak akan nyesal gitu. Pastikan itu. Kira-kira
aku 10 tahun lagi akan menyesal kalau bangun setelah sahur ini, subuhku tuh di rumah atau di masjid. Yang mana yang akan membuat aku menyesal di 5 tahun yang akan datang? Model-modelnya begitulah. Terus misalnya ada lagi jalan, jumpa batu di jalan. Coba lah pikirkan, kira-kira 10 tahun lagi gitu ya, kalau aku udah mau meninggal gitu. Itu eh, per, yang mana yang akan membuat aku menyesal? Menggeser batu itu atau membiarkan dia di situ? Ketika cara berpikirnya itu berpikir untuk yang mana yang akan membuat aku menyesal, mudah-mudahan pilihan kita akan pilihan yang paling terbaik saat itu gitu, menurut kita. Walaupun yang terbaik menurut kita bisa jadi nanti beberapa waktu kemudian itu juga belum tentu yang paling terbaik, tapi paling tidak saat itu itulah yang paling terbaik yang kita pikirkan. Karena dia kayak apa ya? Kayak algoritmanya di sosial media gitu. Kita upload video, ketika video kita itu ditonton oleh 10 orang, dalam semuanya nontonnya habis, maka otomatis tuh algoritma sosial media akan mengirim 10 video kita itu ke 100 orang. Dari 100 orang nanti dia ketika masih banyak yang nonton kita, nanti dikirimnya lagi ke 1.000 orang, direkomendasikannya lagi nanti ke 100.000 orang, dan begitu seterusnya gitu. Jadi selagi maksudku apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, totalitas, dengan baik di hari ini, nanti algoritma kehidupan ini mirip-mirip kayak gitu. Tiba-tiba nanti kita akan dikirimnya lagi, tiba ke orang yang ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi gitu. Nah, ketika kita dimanfaatkan oleh banyak orang, tak usah kau berpikir tentang rezekimu karena itu sudah pasti gitu. Semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, itu rezeki itu kayaknya akan semakin banyak juga sama kita gitu. Oleh sebab itu, dalam melakukannya tidak perlu berpikir untuk ini adalah jalanku agar mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Nggak perlu, karena itu efek samping, hal yang pasti lah itu gitu. Tapi lebih kepada yang aku nyesal nggak ya gitu. Nanti kalau saya ini nggak aku lakukan, kalau aku sembrono aku nanti kayak mana gitu. Atau kalau mau lebih deep lagi, berpikirlah kira-kira Tuhanku lebih senang yang mana gitu. Aku siap sahur ini tidur lagi, sholatnya di rumah saja, atau aku siap sahur ini sholatnya ke masjid gitu. Tuhanku lebih suka yang mana gitu. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan nanti jadi lebih baik. Karena kalau logika sederhananya, kalau Tuhan udah senang, ya kau tak perlu meminta karena Tuhan akan memberikan sebelum kau meminta gitu. Karena sesungguhnya Dia yang sangat mengetahui apa yang kau perlukan saat ini dan akan datang. Jadi pastikan Tuhan kita senang dengan apa yang kita buat. Jalannya dari mana? Kalau mau yang lebih pendek ya, don't look too far gitu. Gak usah nengoknya jauh kali, nengok yang dekat. Ya itulah judul kita malam hari ini gitu. Berpikirlah bahwa ini adalah hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa lebih total. Amin. Oke, udah itu aja Bang? Kayaknya gitu sih. Oke, jadi kita tutup aja nih sharing time-nya ya. Boleh. Kalau boleh, oke. Nggak ada yang nanya, tapi biasanya ya, kalau aku semangat kayak gini tuh, nggak ada mau nanya di WA tuh. Nggak ada ya? Nah, maksudnya fenomenanya gitu, tapi pas aku yang lagi malas-malasan gitu ya kan, itu nanti tiba-tiba nih ada yang bertanya nih Kak, tiba-tiba gitu kata, tapi oke lah, bukan soal mereka bertanya atau tidak. Karena ini kan kita juga nggak tahu apakah ada yang dengar atau tidak. Pasti ada dengar. Lebih kepada yang aku secara pribadi, aku mau total aja dalam menjalankan ini, karena aku tahu setelah kakak tutup telepon kita ini gitu kan, maka aku nggak bisa kembali lagi ke areal ngobrol ini, dan mudah-mudahan ya saat ini beginilah maksimalnya gitu. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Amin. Ya. Gitu sih Mbak Dina. Oke, Bang Kinahar, terima kasih banyak atas sharing time yang sangat berguna ya untuk menamparkan diri saya juga nih. Sama-sama. Saya senang lah akhirnya bisa berjodoh dengan Mbak. Tapi ini kan kita sebenarnya masih punya waktu ya. Boleh lah ngobrol masih. Gitu ya, Mbak. Nah, terkait dengan pertemuan kita malam hari ini gitu. Nggak usah direncanakan. Maksudku jodoh itu memang udah di tangan Tuhan. Banyak yang bilang begitu kan. Jadi tugas kita tuh sebenarnya memang ya melakukan saja yang terbaik. Nanti Tuhan akan mengalirkan kita ke tempat yang pasti yang terbaik. Kak, pertemuan kita ini kayak kakak bilang, sebenarnya kakak juga sudah lama ya di RRI, itu sudah ada beberapa bulan gitu. Iya betul. Baru bertemunya ya malam ini gitu. Nah, dan ini menurutku sebuah fenomena yang
yang harus sangat luar biasa aku syukuri. Belum tentu terbaik waktu kakak masuk RRI terus kita jumpa, belum tentu itu yang terbaik. Tapi ini udah pasti ini yang terbaik. Nah, apa yang mau Iya. dikatakan? Siapapun yang mendengar ini, dimanapun posisimu ketika kau mendengar ini, gitu. Bagaimanapun keadaan keuanganmu ketika kau mendengarkan ini, nikmati aja bro, gitu. Karena dia nanti akan tiba saatnya, semuanya berubah itu di saat kau memang sudah pas gitu. Nah, takaran pasnya ini nggak tahu gitu. Yang kita tahu tuh kita cuma ngejalaninnya aja gitu. Cuman faktanya ya, kehidupan ini maksudku yang aku rasakan sih gitu. Tandanya Tuhan tuh mau membuat kita tuh jadi lebih baik gitu. Kita akan dihadirkan dengan kesakitan-kesakitan sih. Lebih kayaknya ke situ gitu. Pernah berpikir kenapa ya Tuhan ini kayak gitu ya? Maksudnya apa? Kenapa Tuhan bikin aku sesakit ini gitu? Tapi kalau ku bayang-bayangkan bagaimana besi untuk ditempa menjadi besi yang bengkok untuk diluruskan, itu memang harus dipukul-pukul dia gitu. Tapi dia tidak bisa mukulnya pelan, nggak bisa. Kalau mau cepat lurusnya ya mukulnya harus kuat juga gitu kan. Jadi semakin kuat pukulannya semakin cepat dia lurusnya gitu. Jadi kondisi yang kita rasakan mungkin sangat pahit sama kita saat ini. Sebenarnya itu bukan kondisi yang mengerikan, itu hanya cara Tuhan untuk meluruskan diri kita gitu. Jadi kalau ada yang sulit, aku kemarin tuh jumpa sama kawanku yang ya dia kata dia sedang mengalami kegalauan kehidupan gitu ya. Alhamdulillah aku pernah mengalami yang beliau alami itu gitu. Jalannya siapapun yang mendengar itu nggak ada jalan yang lain gitu. Balik ke Tuhanmu, aku cuma bisa bilang itu gitu. Dan syukurlah kita yang punya Tuhan ini gitu. Karena di Jepang, kenapa tingkat bunuh diri sangat tinggi? Karena mereka nggak tahu lagi mau kembali ke siapa gitu. Tapi kalau kita yang beragama ini ya, menurutku ketika kita udah suntuk kali, seharusnya satu-satunya jalan tuh balik ke Tuhan. Nggak ada lagi pertolongan. Ini terakhir kan baru kita mengakui Tuhan. Jadi cara Tuhan agar kita kembali kepada Tuhan, karena kita dibuat sulit. Dan itu adalah yang terbaik. Nggak usah kita streskan itu gitu. Nah terus kalau yang dalam posisi aman bagaimana gitu? Kau jangan lari dari Tuhanmu, karena kalau kau lari nanti kau dibuat sakit gitu. Nah, terus aja kau konsisten gitu lah. Dan banyak kisah-kisah yang mengisyaratkan apa yang saya sampaikan ini. So kembali ke Tuhan ini dalam pengertian kalau kita bilang kembali kepada kitab suci dan segala macam, ya itu kayaknya terlalu berat kalimat itu. Tapi mungkin yang menurutku yang sangat sederhana itu, tanyakan ke dalam diri gitu. Tuhan lebih suka aku yang bagaimana gitu. Dan pasti akan keluar dari dalam hati apa yang harus kita lakukan. Dan lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas gitu. Maksimal. Udah, nggak usah pikirkan hasilnya. Yang bikin berat kita dalam menjalani kehidupan, menikmati hidup ini, karena yang kita pikirkan tuh hasilnya gitu. Iya, betul-betul. Nah, nggak usah. Terus apa ya? Wah, ini juga menarik nih, Mbak. Masih ada waktu, nggak apa-apa lah ya. Masih ada, Bang. Nggak, kami tuh kemarin ngobrol, gua sama kawanku ngobrol setelah buka puasa, biasa ada ngobrol-ngobrol ringan gitu kan. Jadi salah satu nih yang membuat kita tuh jadi gampang stres, salah satunya itu karena berpikir bahwa yang kita punya ini hak milik gitu kan. Ini punya aku nih gitu. Jadi kalau dia hilang, sakit banget tuh rasanya gitu. Kenapa sakit? Karena kita berpikir ini punya aku. Nah, seiring perjalanan obrolan sampailah ke satu titik. Sebenarnya memang salah, kurang tepat kita seumpama berpikir bahwa suami itu adalah punyaku, anak punyaku, rumah ini punyaku. Ini semuanya ini kendaraan ini punyaku. Itu sepertinya kurang tepat karena manusia sendiri pun itu tidak begitu dalam membuat di hidup ini tuh nggak kayak gitulah manusia ini. Kita nggak usah dulu lari ke Tuhan. Sedangkan manusia saja tuh memang sudah nggak setuju dengan konsep begitu. Di mana tidak setujunya? Kemarin tuh kami tuh ada analoginya kayak surat tanah. Jadi ternyata di Indonesia ini kalau paling besar ya, tanah itu kalau dia SHM, surat hak milik itu paling besar 2 hektar. Kalau di atas 2 hektar udah nggak boleh lagi dia sertifikatnya hak milik. Jadi kalau tanah orang yang punya sawit tuh yang ribuan hektar,
itu rata-rata, itu bukan rata-rata, itu semuanya suratnya bukan surat hak milik. Suratnya tuh surat hak guna usaha yang gitu-gitu gitu. Hak pakai, itu pasti lebih besar daripada 2 hektar. Nah, apa yang mau disampaikan? Kalau kita mau besar diri kita ini gitu. Kita mau besar dalam apapun lah ya, baik dari sisi harta, pemikiran atau apapun itu. Berpikirlah bahwa ya ini bukan hak milik gitu. Karena kalau kau berpikir hak milik, suamimu adalah hak milikmu gitu. Suamimu gak akan besar-besar gitu. Segitu-segitu aja dia gitu. Tapi kalau kau mau punya rumah yang besar di sana, jangan kau pikirkan rumah kau sekarang tuh hak milik. Karena kalau hak milik memang nggak bisa besar. Tapi berpikirlah bahwa itu hak guna usaha aja gitu. Itu cuma hak pakai aja gitu. Nanti dia akan jadi lebih besar gitu. Nah, istri, jadi kalau kalimat yang bahwa di belakang suami yang besar itu ada istri yang hebat gitu kan. Itu istri yang hebat itu ialah kalau aku lihat-lihat tuh, mereka memang tidak menghak milikkan suaminya gitu. Contoh yang paling banyak diketahui orang tuh Habibie Ainun. Itu kalau komentarnya Ainun terhadap Habibie gitu ya, baik di filmnya gitu-gitu kan, atau pengakuan dari orang-orang, terserah Habibie aja. Kalau Habibie lagi kerja, ya udah kerja gitu. Mau kerja sampai malam, mau kerjanya itu di hari libur, tidak pernah dilarang oleh Ainun. Karena Ainun sadar suamiku tuh ya memang begitu gitu. Dia tuh bukan cuman punya aku, dia punya banyak orang gitu. Nah, ketika dia berpikir gitu, suaminya langsung legit besar. Ya besar dalam segala pengertian gitu. Tapi kalau istri-istri yang berpikir bahwa wah ini suamiku ini hak milikku. Maksudnya ketika hari libur, ya dia bersama aku lah gitu. Masa hari libur pun harus kerja. Ya kalau udah malam udah sampai rumah gak usah kerja lagi lah, fokuslah di keluarga. Nah, yang punya cara berpikir begitu, biasanya suaminya enggak besar-besar karirnya itu. Segitu-segitu aja tuh gitu. Dan lagi-lagi bagaimana cara berpikir istri, itu istri yang hebat gitu. Nah, jadi pasti dia punya cara berpikir yang suamiku bukan hak milikku, tapi suamiku itu hak guna usaha aja, hak guna pakai aja gitu-gitu lah. Yang dia tuh bisa dipakai sama banyak orang. Tapi ini tentu dalam pengertian yang manfaatnya gitu ya. Semakin istri itu bisa memiliki cara berpikir yang begitu, baik terhadap suami ataupun terhadap anak, dia pasti akan membebaskan anak ya. Nah, teori ini kalau di dalam ilmu parenting itu, dia kalimatnya yang kepada anak jangan pernah dilarang-larang, berikan kebebasan, biarkan dia berkreativitas gitu-gitu kan. Maka otaknya akan lebih berkembang secara pesat gitu. Betul. Ketika kita melarang-melarang itu sebenarnya kita khawatir, kita takut gitu. Kenapa kok takut? Karena kita pikir dia itu anak kita gitu kan. Jadi yang harus kita jaga gitu. Nah, kesalahan dalam cara berpikir ini nanti membuat salah dalam merespon, salah dalam memberikan sebuah itu respon atau reaksi gitu. Jadi bebaskan saja dia. Nah, kita bisa membebaskan itu kalau ini mungkin dari sisi perempuan ya. Perempuan baru bisa memiliki cara berpikir yang membebaskan itu kalau di dalam kepalanya bahwa anak suaminya itu bukan hak miliknya. Itu cuma hak pakai, mungkin hak usaha gitu-gitu. Kayak tukang parkir itulah. Jadi long gitu. Nah, ketika punya yang kayak gitu, hati pun lebih enak. Karena yang mau kita cari ini ketenangan kok. Kenapa mau kerja sampai malam gitu? Biar punya uang. Terus mau punya uang biar apa? Biar bisa beli rumah gitu. Terus harus punya rumah dan segala macam. Ya biar nyaman hidup. Jadi sebenarnya yang kau cari itu rumahnya atau nyamannya gitu. Yang dicari kan sebenarnya nyamannya. Nyamannya, betul. Orang dalam mencari kenyamanan itu harus dari faktor-faktor eksternal. Nah, kalau sekarang tuh kalau di algoritma YouTube tuh yang selalu muncul di berandaku tuh tentang stoik gitu. Stoikisme itu ya, yang paham filsafat yang itu banyak lah, nanti biar aja lah yang dengarkan bisa cari sendiri gitu ya. Jadi di dalam konsepnya itu ya juga tentang itu, bagaimana kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan itu bukan yang senang ketika dapat duit, tidak, tapi kebahagiaan itu ialah ketika tidak ada hal-hal negatif di dalam diri gitu. Jadi posisinya itu dia yang ditenang gitu, di nol gitu. Nah, itu kebahagiaan gitu. Jadi bukan yang dapat duit. Nah, enggak, itu bukan bahagia. Kalau kita ngartikan bahagia ketika dapat duit, ketika kita nembak cewek itu nerima, itu dia nggak bisa langgeng tuh bahagianya, karena pasti dia berjangka waktu gitu. Nah, bahagia yang bisa langgeng ialah bukan bahagia yang bentuk euforia begitu, tapi bentuk ketenangan dirinya itu. Ya, kalau ayat-ayat kitab suci dalam Islamnya yang mutmainnah itulah ya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Yang tenang itu yang mutmainnah itu. Dan oleh sebab itu
di akhir nih, walaupun masih ada waktu, tapi kayaknya sudah terlalu banyak kecap ini kan Kak, gitu kan. Kakak nanti juga muntah-muntah mendengarnya. Terlalu bersemangat ya Bang. Nanti kita bakal ketemu di sharing-sharing time lainnya ya kan? Padahal sebenarnya begitu ya, tapi harus dipaksa kali habis saat ini. Oke lah, tapi goalnya mau sampaikan, berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terakhir, maksimal gitu kan. Dan Betul. pastikan kebahagiaan kita itu bukan letaknya di pencapaian luar gitu, bukan. Tapi di ketenangan hati. Pencapaian luar itu sebenarnya hanya makanan untuk keegoan. Kita hanya perlu validasi dari orang. Dan itu tak penting, itu tak penting. Kawan-kawan kita sudah berhasil, kita belum, tak ada masalah. Kawan-kawan kita udah nikah, kita belum, itu juga bukan masalah. Gitu. Kawan-kawan kita udah punya penghasilan sendiri, kita penghasilannya masih kecil gitu. Itu pun juga tidak ada masalah. Karena bukan kita kebahagiaan. Kebahagiaan tuh yang ketenangan tadi tuh. Begini keadaan kita, kita terima saja gitu. Karena itu yang penting. Mungkin itu saja deh Mbak. Itu saja ya Bang. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Dina udah mau denger. Oh, terima kasih banyak loh udah mau bergabung ya kan barengan RRI ya kan. Gak tahu aku semangat kali aku ngobrol sama kakak malam hari ini. Iya, semangat ya. Nanti kita bakal ketemu lagi ya Bang di sharing time lainnya. Siap Kak, makasih banyak Kak. Makasih banyak Bang, selamat beraktivitas Siap. kembali. Selamat beristirahat sih lebih tepatnya ya Bang. Oh, boleh Kak. Makasih banyak Kakak juga. Oke. Keluarga. Iya Bang, terima kasih banyak. Sehat-sehat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.